Shalom semua, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami sehingga kami boleh melakukan aktivitas keseharian kami. Dan juga sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, kiranya kami bisa memahami sedikit dari firman-Mu yang akan hamba sampaikan agar bisa dipahami dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semua. Renungan pada pagi hari ini kita ambil dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9 yang berbunyi, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Amin. Di ayat yang ke-8 berbunyi, Allah sanggup melimpahkan segala karunia-Nya. Kata firman Tuhan hari ini, teman-teman, kira-kira mengapa kalimat itu menjadi poin pentingnya? Karena ada banyak kali kita menganggap bahwa kita tidak bisa memberi atau melakukan apapun karena kita tidak mempunyai kemampuan. Kita enggan memberi atau menolak berbuat baik karena kita berpikir bahwa buat diri kita sendiri saja belum cukup. Lalu bagaimana harus berbagi dengan orang lain? Nah, biasa kita dengar, hari ini kita mau belajar bahwa kalau kita bisa memberi pertama-tama, bukan karena kita sudah memiliki segala sesuatu, tapi kemampuan untuk memberi itu datangnya dari Tuhan. Artinya kalau kita meminta kepada Tuhan, agar Ia memampukan kita untuk memberi atau berbuat baik, maka Tuhan pula yang mengaruniakan apa saja yang kita butuhkan untuk hal itu. Nah, teman-teman, berikutnya kita bisa memberikan bukan dari apa yang tidak kita miliki, tetapi mulailah memberi dari apa yang ada pada kita. Jadi kita memberikan seadanya yang kita punya. Tuhan telah mengaruniakan sesuatu yang kita perlukan untuk hidup, dan itu berarti kita punya kesanggupan untuk melakukan sesuatu tersebut. Yang kita lakukan bukan hal yang tidak bermanfaat, melainkan yang bermanfaat untuk hidup kita dan orang lain. Jika kita memiliki pikiran kepala seperti aku tidak memiliki bakat atau berkat pemberian lebih dibanding orang lain, atau nggak punya apa-apa karena keterbatasan, jawabannya di dalam firman hari ini. Setiap orang diciptakan Tuhan dengan potensi, kekuatan, dan kelebihan untuk mampu melakukan kebaikan dan menyalurkannya kepada siapapun yang kita jumpai hari ini atau esok hari. Tidak perlu mencari-cari atau membuat alasan untuk menghindari dari perbuatan baik dan berbagi. Wujudkan kebaikan dan keindahan yang ada dalam diri kita. Seperti yang tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-12 yang berbunyi, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Amin. Teman-teman semua, ketika kita memberi sebagaimana diajarkan oleh firman Tuhan hari ini, maka catatan pentingnya atau poin pentingnya adalah bahwa dengan kita memberikan atau berbuat baik, maka kita telah turut menyebarkan hal yang bermanfaat bagi orang lain. Di tengah kebutuhan hidupnya, bisa saja seseorang yang kita bantu dengan mungkin memberi sebuah nasi dan lauk-lauknya, itu membuat mereka senang, keluarganya bahagia karena sejak pagi belum makan apapun. Kita telah membagikan rasa bahagia. Lalu hal kedua adalah bahwa dengan perbuatan baik itu, banyak orang akan mengucap syukur dan memuliakan nama Tuhan. Tidak hanya satu orang, tetapi seluruh anggota yang hari ini menerima bantuan dari kita, walau hanya sebuah makanan nasi dan lauk pauknya itu cukup sederhana, akan mengucapkan doa dan terima kasih di sekitar meja makan mereka. Tetapi
teman-teman, betapa Allah dimuliakan melalui hal sederhana yang kita lakukan bagi mereka yang membutuhkan. Bagaimana kalau suatu hari satu perbuatan baik yang kita lakukan disebarkan? Bukankah itu akan makin baik dari waktu ke waktu dan nama Tuhan dimuliakan, bukan? Sebagian besar dari kita mungkin berpikir, apa artinya pemberianku dibandingkan orang lain yang lebih mampu? Bahkan mungkin kita sudah melupakan aksi atau sebuah pemberian kita kemarin karena kita tidak terlalu mempedulikannya. Teman-teman, ayo kita menyebarkan perbuatan baik kepada siapa saja yang kita temui mulai dari sekarang. Allah telah mencukupkan kebutuhan kita, Ia memberikan kesanggupan untuk kita. Bukankah selayaknya kita bersyukur kepada Tuhan? Ia mau kita tidak menutup tangan kita, tetapi membukanya agar mengalirkan berkat Tuhan kemana saja Ia mengalir. Dan pada gilirannya, bukan kita melainkan Tuhan yang patut dimuliakan. Oke, sekian firman yang dapat saya sampaikan. Kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini kami telah bersama-sama merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali pada aktivitas kami masing-masing. Kiranya Roh Kudus menyertai kami selama kami menjalankan aktivitas hari ini. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan kiranya kami bisa belajar untuk berbagi kepada sesama dengan apa yang ada pada kami seadanya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.